Halo guys, kembali lagi di Raha Realistis Studio. Oke, kali ini kita akan membahas tentang solid drawing. Oke, sebelum kita mulai ke rangkuman, mari kita tonton dulu videonya. This principle is about making sure that forms feel like they are in three-dimensional space with volume, weight, and balance. One thing that makes animating a lot easier is being able to draw a figure from all angles. This requires knowledge of three-dimensional drawing. For example, when drawing a line on a sphere, it must follow the contour of the sphere's surface. A straight line instantly makes the circle look flat. When drawing cubes, avoid making parallel lines. Lines should be bent towards the vanishing point, otherwise it will look like a flat symbol or a logo. When doing a rough pass of the character, use basic solid shapes like spheres, cubes, and cylinders to construct the character, instead of circles, squares, and rectangles. This will help you be mindful of the space they're in. Another thing you can do is draw perspective lines on the ground to keep track of their distance from the camera, so that you can know when to draw them bigger or smaller. When moving on to the clean line version of your character, be very mindful of overlap, and try to include it whenever possible. Without overlap, everything appears to be on the same plane, but just adding a single line here and there can define where surfaces come out and where they recede. Another thing to note when doing lines is to avoid symmetry. Symmetrical lines look flat. Try to pair a straight line with a curved line, or offset two curved lines, so it looks more natural and dynamic. The principle of solid drawing applies to 3D animation as well, in regards to portraying weight and balance in the pose of a character. For example, avoid what's called twinning, which happens when the arms and legs and other paired features are doing the exact same thing. This is a known affliction that animators have to make a conscious effort to avoid. Instead, lean it over to one side, or put one hand on the hips, or give it a slouch, or do something to show that it has weight and has to keep its balance in a 3D environment. Alright, the last principle of animation. Oke, solid drawing. Kita bisa artikan menjaga bentuk atau gambar animasi terlihat volume 3D ya, sekalipun itu gambar kartun 2 dimensi gitu. Nah, ini adalah tambahannya. Ini lebih memperhatikan dari segi perspektif kamera, focal length, serta pose yang tepat. Jadi kita sebagai animator gitu, pas kita aplikasikan di software 3D animasi, kita bisa memperhatikan solid drawing dari perspektif kamera, kemudian mengatur focal length serta pose yang tepat gitu, agar posenya tuh tidak salah, tidak terlihat flat. Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini front view dia terlihat flat gitu guys. Sementara ini adalah 3/4 front. Jadi dalam kebanyakan pose 3D itu pasti aturannya itu dianjurkan atau sebisa mungkin 3/4 front gitu, 3/4 perspektif. Jadi dia solid gitu guys, 3D nya tuh dapat ketimbang flat begini. Kemudian sebenarnya ini hal yang mudah ya, hal yang mudah dilakukan gitu, apalagi untuk software 3D animasi. Kalau untuk 2D ya saya tidak tahu ya, kurang tahu gitu. Untuk 3D animasi itu sangat mudah dilakukan gitu guys. Dan biasanya ada modul untuk aturan ini, tapi masih banyak ditemukan, jarang yang memperhatikannya. Sebenarnya bukan gimana ya, bukan jarang memperhatikan ya, jarang memperhatikan agar mendapatkan solid drawing yang cepat gitu, yang bagus gitu. Biasanya kesulitannya adalah ketika dia berinteraksi, atau kesulitan untuk mengarahkan arah pandang mata, sehingga perlu cheating dalam animasi. Ya, untuk mendapatkan 3/4 itu sebenarnya mudah, cuman nanti pas di animasinya kadang kesulitan tuh pas eye direction gini guys tuh. Nah, contoh ini nih, dia lihat ke burung gitu, dia perspektif solid drawingnya dapet, tapi kadang susah di mata si pupil ini tuh, jangan sampai terlihat mendelep gitu guys gitu, terlihat kepotong banget gitu, harus kelihatan dengan rapih. Nah, kita lihat kalau ini kan contohnya bagus-bagus ya, masih banyak contoh eye direction yang salah gitu, ketika dia harus mendapatkan solid drawing yang tepat, perspektif yang tepat, dan arah pandangan yang tepat. Itu perlu cheating dan juga latihan gitu guys. Oke, ada contoh lain juga, kita play dari ini awal.
Nah, perspektif 3D-nya tuh dapet banget ya guys gitu, dia lebih solid gitu. Kemudian ini yang tadi, ini jelas perbedaannya nih, lebih flat dan ini lebih 3/4. Kemudian ini juga, nah jadi dia kalau ini kan flat ke depan, ini flat ke samping. Nah ini si matanya tuh kan cuma terlihat satu ya, itu nggak boleh gitu guys. Kalau dia pose yang bagus itu si matanya terlihat dua-duanya gitu, dan tidak datar seperti ini. Misalkan dua-duanya tapi flat begini ya, solid drawingnya itu masih salah gitu. Ini 3/4 gitu guys, lebih mantap lah gitu kan, dan juga lebih enak dilihat dari siluet juga, kakinya tuh lebih kelihatan. Kalau ini kan lebih ketutup gitu, lebih rapat. Kemudian ini, oh ini udah dalam ada di video ya guys. Nah ini misalkan berinteraksi gitu, ini kan dari samping gitu, ini flat banget guys gitu. Nah lebih enak yang ini, dia lebih perspektif 3D solid drawingnya tuh lebih dapet gitu guys. Oke, mari kita lihat yang ini. Oke, jadi ini kan flat. Nah ini flat, misalkan ini 3/4, ini sebenarnya ini masih bisa, cuman lebih enaknya seperti ini gitu, siluetnya lebih dapet gitu guys. Kalau ini kan terlalu flat gitu. Nah misalkan kalau ke belakang, misalkan karakter ngadep membelakangi gitu, nah ini lebih enak seperti ini, solid drawing perspektifnya dapet gitu. Jadi sebenarnya solid drawing tuh gampang sih menurut saya sih gitu. Sebenarnya mudah ya untuk software 3D, cuman ya begitu tantangannya, biasanya harus cheating ketika arah direction gitu, arah pandang yang benar dan solid drawing yang benar itu harus perlu latihan lah gitu, karena ya solid drawing tuh mudah guys gitu, jangan sampai keliru lah guys. Oke, mungkin segitu aja tentang solid drawing. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Terima kasih.